Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 2 ayat 8-12. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan peduli. Dari nas kita ini, pertama kita akan melihat bagaimana Tuhan peduli pada gembala-gembala yang pada saat itu sedang menggembalakan ternak mereka. Mari kita renungkan beberapa ayat di nas kita ini yang menunjukkan bahwa Tuhan sungguh sangat peduli pada gembala-gembala ini. Pasal 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Kata mereka di ayat-ayat ini adalah gembala-gembala. Secara tersurat dan tersirat, kita melihat gembala-gembala ini mengalami kemuliaan Tuhan. Alkitab dengan jelas menunjukkan siapapun yang mengalami kemuliaan Tuhan, yang bersangkutan itu sedang mengalami berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Gembala-gembala ini juga menerima berita kesukaan besar. Dari konteks Alkitab pula kita mengetahui siapapun yang mengalami berita kesukaan besar yang datangnya dari Tuhan, yang bersangkutan ini sedang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kita tahu bukan sembarang orang yang menerima berita dari Tuhan. Hanya orang-orang yang khusus yang menerima berita dari Tuhan. Dan orang-orang yang khusus ini sudah pasti disayangi oleh Tuhan. Dan mereka yang disayangi oleh Tuhan adalah mereka yang diberkati dengan luar biasa. Dari ayat 11 kita mengetahui gembala-gembala ini diberi juru selamat oleh Tuhan. Juru selamat ini adalah Kristus. Dan firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap gembala-gembala ini jelas-jelas adalah Tuhan sedang memberkati dan memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada gembala-gembala. Kepedulian Tuhan pada gembala-gembala ini terlihat pula pada ayat-ayat berikut. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kita semua mengetahui bahwa diizinkan untuk bertemu dengan orang penting adalah suatu berkat. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa gembala-gembala ini diajak di dalam tanda kutip oleh Tuhan sendiri melalui malaikatnya untuk bertemu dengan bayi yang adalah orang yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Bayi ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Jika bertemu dengan seorang pemimpin negara atau seorang raja adalah suatu berkat, maka bertemu dengan Tuhan sendiri, yaitu bayi yang berbaring di dalam palungan itu adalah suatu berkat dan kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada gembala-gembala ini, yang menunjukkan Tuhan peduli pada mereka. Satu lagi kepedulian Tuhan pada gembala-gembala ini, dari konteks Alkitab kita mengetahui berkat terbesar yang dapat diterima oleh manusia dari Tuhan adalah Tuhan mempergunakan manusia itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, pada saat
Tuhan sedang mempergunakan manusia tertentu, maka manusia tertentu itu sedang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari ayat 17 dan 18 ini kita mengetahui gembala-gembala itu sedang dipergunakan oleh Tuhan dengan luar biasa, yaitu dipergunakan oleh Tuhan untuk memberitahukan mengenai bayi istimewa itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, gembala-gembala itu dipergunakan oleh Tuhan untuk bersaksi tentang bayi Yesus. Gembala-gembala ini sedang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami kemuliaan Tuhan? Pernahkah kita mengalami Tuhan sedang melakukan karya mujizatnya di dalam kehidupan kita? Pada saat Tuhan sedang melakukan mujizatnya, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita yang mengalami mujizat termaksud. Contohnya adalah pada saat Tuhan menjawab doa dari umatnya. Contohnya pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan dari penyakit yang dokter sendiri sudah tidak bisa menyembuhkan, dan Tuhan sembuhkan kita dari penyakit itu. Tuhan sedang melakukan karya mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Tahukah kita bahwa pada saat kita menerima Injil, pada saat kita menerima firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab, itu artinya Tuhan peduli pada kita sehingga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Sadarkah kita bahwa pada saat kita bertemu dengan sang bayi itu, Yesus Kristus itu, yaitu dengan Roh Kudus memberikan kepada kita Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita sedang diberkati, sedang memperoleh kasih karunia yang datangnya dari Tuhan dengan luar biasa. Tahukah kita bahwa pada saat kita sedang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pada saat kita sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus, yang artinya Tuhan sedang mempergunakan kita untuk memuliakan Tuhan melalui kesaksian kita, bahwa pada saat kita bersaksi itu Tuhan sedang memberkati kita dengan luar biasa, karena Tuhan berkenan memakai kita, makhluk ciptaannya yang penuh dengan dosa ini, untuk kemuliaan Tuhan. Sadarkah kita akan hal-hal ini? Sadarkah kita bahwa Tuhan peduli pada kita sebagaimana Tuhan peduli pada gembala-gembala itu? Dari nas kita ini, kita akan merenungkan juga bagaimana Tuhan peduli pada bangsa-bangsa. Di ayat 10 firman Tuhan berkata, saya bacakan lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Seluruh bangsa di ayat-ayat ini adalah bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, yaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita Tuhan memberikan Juru Selamat kepada seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan kepada umat manusia sebagai bentuk kepedulian Tuhan pada bangsa-bangsa, bentuk cinta kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada umat manusia.
juru selamat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa ini adalah Yesus Kristus, yaitu Tuhan sendiri. Ayat 10 dan 11 ini menunjukkan Tuhan peduli pada bangsa-bangsa, pada umat manusia. Saya akan menyimpulkan renungan kita kali ini dengan memberikan penekanan bahwa kepedulian Tuhan pada gembala-gembala itu dan kepedulian Tuhan pada bangsa-bangsa, pada umat manusia adalah dalam bentuk ayat yang ke-11 menjelaskan bentuk ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dalam bentuk Tuhan mengaruniakan juru selamat kepada umat manusia. Juru selamat itu adalah Kristus, adalah Mesias yang adalah Tuhan sendiri. Jika pada saat itu orang-orang Yahudi berpikir bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan melalui nabi-nabi mereka akan datang untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi, maka melalui konteks Alkitab kita mengetahui juru selamat yaitu Kristus Yesus membebaskan manusia bukan hanya dari penjajahan manusia lain, tapi membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari setan, membebaskan manusia dari roh-roh yang menguasai dunia, bahkan membebaskan manusia dari kedagingannya sendiri. Pekerjaan juru selamat ini yang adalah pekerjaan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa manusia yang dikuasai oleh dosa, oleh kekuatan setan, oleh kekuatan roh-roh penguasa dunia, oleh kekuatan kedagingan manusia itu sendiri. Manusia-manusia yang di dalam keadaan ini mereka berada di dalam kegelapan. Alkitab mengatakan mereka berada di dalam kematian rohani. Artinya mereka terpisah jauh dari Tuhan. Dan Alkitab menunjukkan pula tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kegelapan ini, dari kematian rohani ini, dari keterpisahan dengan Tuhan ini, dari dosa ini. Manusia memerlukan juru selamat untuk masuk ke dalam kegelapan ini, untuk masuk ke dalam kematian ini, untuk masuk ke dalam dunia dosa ini, untuk menyelamatkan si manusia-manusia itu. Dan Alkitab menunjukkan dengan jelas hanya satu pribadi yang dapat melakukan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu pedulinya Tuhan pada gembala-gembala dan bangsa-bangsa umat manusia ini, sehingga Dia berikan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita semua, gembala-gembala, bangsa-bangsa, umat manusia. Saya akan menutup renungan kita ini dengan sedikit membicarakan mengenai pada saat si gembala-gembala itu didatangi oleh malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan berbicara mengenai sang bayi itu. Bagaimanakah gembala-gembala ini bisa mengetahui dari sekian banyaknya bayi yang lahir di daerah di mana si gembala-gembala itu berada, bahwa sang bayi termaksudlah yang dimaksud oleh malaikat Tuhan ini? Ayat 12 menunjukkan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Si gembala-gembala ini tahu bahwa bayi yang dimaksud oleh malaikat Tuhan itu adalah seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itulah sang bayi itu. Itulah sang Yesus Kristus itu. Pada masa itu, gembala-gembala menggembalakan ternak, menggembalakan kambing dan domba. Sebagian ternak yang digembalakan oleh para gembala itu ditujukan untuk dikorbankan di dalam upacara-upacara keagamaan orang Yahudi pada saat itu. Ternak atau kambing atau domba yang ditujukan untuk dikorbankan itu
itu haruslah dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Yang dilakukan oleh gembala-gembala ini agar ternaknya sehat dan tidak cacat sehingga layak untuk dikorbankan adalah antara lain ternak-ternak yang baru lahir ditaruhlah oleh si gembalanya di palungan supaya dia tidak terinjak-injak oleh ternak lain atau bahkan diganggu oleh binatang-binatang lain, dan supaya ternak yang baru lahir ini tidak bergerak-gerak sedemikian rupa sehingga kakinya atau kepalanya terantuk oleh barang keras, maka ternak-ternak yang baru lahir ini dibungkuslah oleh gembalanya dengan lampin. Dengan demikian, ternak yang baru lahir yang ditaruh di palungan dan dibungkus dengan lampin ini menjadi ternak yang sehat dan tidak cacat, yang layak untuk dikorbankan. Sang bayi yang adalah Yesus Kristus ini dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain, dibungkus dengan lampin. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bayi ini nantinya, Sang Yesus Kristus itu nantinya akan menjadi korban yang sempurna, sehat dan tidak bercacat, tidak berdosa bagi Allah di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya ada satu bayi yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada gembala-gembala, yaitu bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hanya ada satu juru selamat, yaitu sang bayi, yaitu Sang Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah Tuhan peduli pada gembala-gembala itu, demikianlah Tuhan peduli pada bangsa-bangsa, demikianlah Tuhan peduli pada umat manusia, demikianlah Tuhan peduli pada kita semua, anak-anaknya. Bentuk kepedulian Tuhan adalah dalam memberikan juru selamat kepada kita, yaitu juru selamat yang mati disalibkan sebagai korban yang sempurna bagi Tuhan untuk menebus dosa kita semua. Saya akan mengakhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan ini. Sudahkah Yesus Kristus, sang bayi itu, menjadi juru selamat dan Tuhan bagi Anda? Jika jawaban Anda adalah belum, berdoalah dan memintalah Roh Kudus untuk memberikan kepada Anda Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Anda memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dikaruniakan Tuhan kepada Anda, sebagaimana gembala-gembala di padang itu, ceritakanlah kepada sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan Anda tentang Yesus Kristus, tentang sang bayi itu, tentang kabar baik Tuhan Yesus, tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita dipermuliakan dengan luar biasa. Dan sebagaimana disampaikan oleh Alkitab, baik secara tersurat maupun tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.